Oke semuanya, selamat malam. Kembali lagi di pelajaran TIK di SMP yang sana. Oke, jadi karena kita hari ini lagi ada bentrok dengan kegiatan lomba, jadi materi kita hari ini via YouTube. Nah, semuanya, eh, kenapa kita belajar via YouTube? Karena materi kita eh, bisa dibilang tuh cukup ini ya, cukup kejar-kejaran gitu. Jadi kita harus belajar dimanapun dan kapanpun, oke? Nah, kedua, kenapa kita belajar di YouTube tuh supaya kalau kalian lupa ini, kalian bisa nonton ulang gitu. Jadi jangan cuma sekali lihat doang. Oke, kita langsung aja ya. Jadi materi kita hari ini masih sama kayak minggu kemarin, yaitu membahas tentang flowchart. Nah, jadi di sini sedikit reminder tentang materi flowchart ini. Nah, jadi di sini flowchart ini bisa dikatakan sebagai penjelasan dulu ya. Ini sebagai penjelasan, flowchart itu bisa dikatakan sebagai fungsi untuk menggambarkan. Oke. Jadi buat kalian-kalian nih yang masih bingung nih tentang flowchart, kalian cukup pikirin aja tentang flowchart ini fungsinya untuk menggambarkan alur. Oke. Mungkin kalau di bahasa Indonesianya mungkin deskriptif kali ya. Nah, jadi kalian menggambarkan alur apapun yang kalian lakuin. Contoh kayak kita membuat mie instan, pasti di belakangnya ada prosedur pembuatan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai flowchart gitu. Alur yang kalian lakuin sampai mie instan itu jadi gitu. Atau kegiatan-kegiatan lain lah yang kalian tahu gitu. Jangan cuma mie doang gitu. Atau apalagi ya? Contoh membuat makanan lain gitu. Pasti kalian sebelum kalian kerjain pasti kalian tahuin dulu cara buatnya apa aja. Nah, yang kalian lakuin itu sebenarnya kegiatan flowchart namanya. Jadi secara teori flowchart itu digunakan untuk menggambarkan alur. Cuman bedanya gini, kalau kegiatan deskripsi atau kegiatan lainnya alur itu kan selalu dikaitkan dengan angka 1, angka 2, contoh kayak gini. Di sini Mister buka notepad, tunggu ya. Nah, biasanya kan kalau membuat alur atau buat deskriptif kan selalu diginin. Satu, kita ngapain? Contoh, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan. Dua, apa? Nah, kalau biasanya kan kegiatannya kayak gitu kan. Tiga, ngapain? Selalu dikaitkan dengan numerik atau angka gitu, oke? Tapi kalau flowchart ini dia itu nggak pakai numerik, tapi mereka itu pakai simbol. Nah, simbol ini yang akan kita bahas ulang supaya kalian paham. Supaya kalian paham tentang konsep flowchart ini. Tapi kalian tenang aja kok. Flowchart ini bisa dikatakan materi yang paling gampang ya. Karena yang penting kalian tahu fungsi simbol itu untuk apa pakainya. Nah, itu kalian bakal mudah gitu. Nah, ini alasan kenapa kita belajar yaitu manfaatnya. Kalian jangan cuma belajar tapi nggak tahu manfaatnya untuk apa gitu. Nah, jadi manfaat ini, flowchart ini sebenarnya ada banyak banget manfaatnya. Tapi ini salah satunya aja yaitu untuk membuat roadmap. Nah, ini yang Mr. Bolt roadmap. Nah, atau alur pikiran atau bisa dikatakan peta pikiran gitu. Nah, roadmap ini sangat kepake banget buat kalian nanti untuk memecahkan problem lah lebih tepatnya. Kalian bisa mecahin masalah dengan menggambarkan alur, menggambarkan pikiran kalian gimana sih caranya untuk mengatasi ini, problem apa aja yang kalian hadapi lah. Itu Mister kurang tahu ya problem apa aja, tapi contoh aja, contoh aku kesusahan di materi A. Nah, kalian pikirin gimana caranya untuk mengatasi itu dengan cara membuat alur.
alur pikiran kalian. Oh, mungkin pertama-tama, oh aku harus tahu dulu konsepnya gitu. Contoh, oke. Contoh problem pertama kalian di SMP ini kesusahan di materi A gitu. Kalian cari tahu nih gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan cara contoh kayak gini. Oh, mungkin aku harus tahu tentang teorinya dulu, teori dasar lah, teori dasar. Mungkin teori dasar itu lebih ke arah pengenalan. Apa sih itu? Apa sih materi itu? Ya kan? Terus yang kedua pasti kalian mencoba, ya kan? Mencoba praktek gitu. Entah lewat soal, entah lewat uji coba langsung, entah apa. Terus yang terakhir pasti kalian udah mencoba pasti kalian paham gitu, pahami gitu. Setelah kalian mencoba pasti kalian mengalami yang namanya kegagalan. Nah, dari kegagalan ini kalian paham, oh rupanya cara ini kurang, oh teori ini lebih tepatnya menyelesaikan lewat ini. Nah, kalian mulai paham. Terus yang keempat yaitu eliminasi. 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 Oke, eliminasi. Jadi eliminasi itu mempraktek tapi sudah paham. Nah, gitu konsepnya. Pasti kalian kalau belajar apapun pasti kalian kayak gini alurnya, nggak mungkin kagak. Kalian belajar, contoh belajar flowchart. Kalian nggak tahu nih flowchart ini kayak gimana. Pertama-tama kalian kenalin dulu dasarnya, ya kan? Nggak mungkin kalian langsung praktek. Kalian harus kenalan dulu tentang flowchart itu apa, fungsinya untuk apa. Nah, kayak gitu tuh, oke? Oke, aku udah paham tentang teorinya. Sekarang aku praktek. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Nah, jadi tadi kan kita udah pengenalan apa itu flowchart, manfaatnya untuk apa. Nah, sekarang kita masuk ke metode prakteknya. Nah, oke. Nanti praktek ini kalian bakalan ngalamin tentang, oh rupanya simbol ini untuk ini, oh rupanya simbol jajar genjang untuk apa gitu. Kayak gitu. Dari kesalahan itulah kalian mulai paham. Nah, paham, oh aku paham nih sekarang nih. Nah, kalau udah paham, udah gampang nih. Kalian tinggal praktek ulang lagi. Dengan teori kalian sudah paham gitu. Oke, kita lanjut. Jadi pokoknya manfaat flowchart ini pertama tentang roadmap. Nah, di sini penjelasan singkatnya. Jadi kalian bisa memungkinkan untuk menjelaskan alur. Jadi yang pertama, kalian bukan cuma menggambarkan doang, tapi kalian juga bisa menjelaskan. Entah kalian presentasi di depan kelas, entah kalian menjelaskan ke rekan kelas atau kemana-mana gitu. Oke, kayak ini nih, membuat YouTube ini kan menjelaskan alur sebuah program gitu. Nah, yang kedua yaitu kalian juga bisa menjadi alat untuk menyampaikan informasi. Nah, nggak jauh beda sama yang nomor satu. Jadi, alat penyampaian, yaitu dengan cara membuat alurnya, alur flowchart-nya, oke? Nanti kalian bakal lebih paham lagi. Di sini bakalan kasih contoh untuk materi. Nah, ini dia simbol flowchart. Yang masuk ke kelas Mister minggu kemarin pasti udah paham tentang alur ini. Jadi buat teman-teman yang belum datang minggu kemarin, pasti kalian bingung nih tentang simbol-simbol ini nih, oke? Jadi yang pertama itu simbol kotak, oke? Ini persegi panjang, itu dinamai dengan proses, oke? Nah, jadi yang pertama sebenarnya bukan ini ya, bukan proses tapi konektor. Jadi kita mulai dulu dari konektor lah ya. Simbol yang nomor 2 ini itu bisa dikatakan sebagai simbol namanya konektor ya. Konektor. Simbol konektor ini dia itu selalu berada di bagian atas dan bawah. Atau bisa dikatakan awal dan di akhir.
Mereka itu selalu berada di paling awal dan paling akhir. Nah, biasanya ini namanya itu ya awal dan akhir, atau di bahasa Inggrisnya itu start dan end. Oke. Yang kedua itu proses. Oke, nanti kita bakalan kasih contoh supaya kalian paham. Simbol proses itu kegiatannya. Oke. Simbol proses ini atau persegi itu menjelaskan kegiatannya. Tadi nanti kita bakal kasih contoh supaya kalian lebih paham. Nah, cobalah kita kasih contoh lah dua inilah. Mungkin di antara kalian pernah ini ya, lihat lomba lari. Nah, ini contohnya sama kayak Sabtu kemarin ya. Kalau kita mau lomba lari kan selalu diawali dengan garis start. Ya dong, ya enggak? Garis start dan kita lari sampai ke garis finish. Ya. Nah, garis start dan finish ini kalau di floor chart itu adalah simbol konektor. Mulai lari sampai selesai. Oke. Nah, jadi kalau kalian bingung tentang simbol floor chart, kalian ingat-ingat aja sama lomba lari gitu. Oke. Karena mirip gitu. Kalau kita lari pasti diawali dari garis start dong. Nggak mungkin langsung lari kan. Pasti kalian diawali dengan garis start dan diakhiri oleh garis finish. Coba bayangin kalau seandainya garis start udah ada nih, tapi garis finishnya nggak ada gitu. Kalian nggak tahu kan selesainya tuh sampai kapan kan. Dan akhirnya tuh nggak tahu kapan gitu. Makanya dua hal ini nggak bisa terpisahkan. Kalau ada mulai, kalian akhiri dengan selesai. Kalau kalian ada selesai, pasti diawali dengan mulai gitu. Oke? Sama kayak kalian lomba lari gitu. Oke, ada start dan finish. Dan yang kedua itu simbol proses. Simbol proses ini kegiatan kalian larinya, oke? Oke, kita mulai lomba lari gitu. Pasti kalian kalau udah sampai ke garis mulai, pasti kalian lari dong. Lari sampai ke selesai. Nah, larinya ini itu bisa dikatakan sebagai simbol proses. Kegiatan untuk menyelesaikan. Kegiatan untuk menyelesaikan. Oke. Nah, jadi dua simbol ini simpel kan? Jadi konektor ingat-ingat aja garis start dan finish. Kalau proses, kegiatan aku larinya. Oke. Nah, simbol yang ketiga itu simbol decision. Nah, decision ini bisa atau bahasa apa ya? Mungkin kalau bahasa simpelnya itu simbol jika gitu atau if. Oke. Decision itu sebuah pilihan antara berhasil dan gagal. Oke. Simbol ini cukup unik karena dia punya dua alur yang berbeda. Kalau kita proses, alurnya cuma satu, lari gitu, oke? Selesai, sampai selesai gitu. Tapi kalau decision atau jika, dia simbolnya simbol diamond ya. Itu dia memiliki dua jawaban antara berhasil dan gagal, bukan atau ya, tapi dan gagal. Berarti dia ada dua jawaban. Jadi kalian harus membuat sebuah prediksi. Kalau aku berhasil, dia mau kemana? Dan kalau aku gagal, aku kemana? Oke? Jadi si decision ini dia ada dua konsep, ada dua jawaban gitu. Contoh, kalau aku tidak lari, berarti aku nggak sampai garis finish. Ya nggak? Iya dong. Kalau kalian nggak lari, berarti kalian nggak sampai garis finish. Tapi kalau aku lari, pasti sampai garis finish. Nah, dua jawaban itu kan berbeda ya. Kalau kalian nggak lari, berarti nggak sampai. Dan kalau kalian lari, pasti sampai. Nah, decision itu. Jadi, ada konsep yang memiliki
keberhasilan dan kegagalan gitu. Nah, contoh masak telur. Kalau kalian terlalu matang telur itu dimasak, telur itu akan gosong. Nah, biasanya kalau kita makan masakan gosong pasti kalian gak mau makan kan. Nah, tapi kalau seandainya kalian masak telurnya udah matang dan tepat waktu, telur itu matang dengan sempurna. Oke, dua jawaban itu berbeda, jadi nggak bisa nggak bisa salah satu. Decision ini atau if ini dia memiliki dua jawaban yang berbeda antara berhasil dan gagal, nggak bisa dipisahin gitu. Oke, oh Mister, aku cuman berhasil doang. Nah, kalau seandainya berhasil doang, Mister akan tanyain, kalau gagal dia mau kemana gitu. Oke, kenapa Mister harus tanyain kenapa gagal? Ya karena eh, kegiatan proses itu dia ada dua kemungkinan antara berhasil dan gagal gitu. Oke, kalau aku gagal, kalian bakalan ngulang lagi kemana gitu. Jadi dua konsep yang nggak bisa dipisahin. Decision ya, if atau jika lah gitu. Atau yang kedua, yang terakhir itu data. Nah, data ini dia jejer genjang. Dia itu bisa dikatakan input atau output. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kegiatan yang keluar masuk. Jadi kegiatan yang pokoknya kalau ada kalimat yang gini, memasukkan barang. Kan kalau memasukkan barang kan dia input ya. Memasukkan barang atau mengeluarkan barang itu kegiatan keluar masuk. Contoh lagi. Mister selalu bawa botol minum setiap Mister ngajar. Botol itu bisa Mister minum karena Mister masukin air ya nggak? Nah, masukin air itu ke dalam botol itu input karena dia memasukkan, oke? Dan di saat Mister minum, dia kan airnya keluar dari botol kan, itu output berarti air itu keluar gitu, oke? Jadi kalau kalian bingung sama data, pokoknya ingat aja sama kegiatan keluar masuk. Oh, memasukkan barang berarti input. Oh, mengeluarkan barang berarti output. Atau coba gini, menampilkan menampilkan barang. Menampilkan ini sebenarnya dia sinonim dari kata mengeluarkan. Menampilkan berarti dia keluarkan hasilnya gitu. Nah, jadi dia jatuhnya output. Nah, simbolnya sama, nggak beda gitu. Sama, input output simbolnya sama gitu, jejer genjang gitu. Oke? Dari 4 ini kalian bisa pahamin lagi tentang proses, konektor, decision, dan data lewat apa? Lewat praktik. Nah, nanti kalian bakalan coba di sini, mencoba praktik. Nah, di situ kalian bakalan paham. Nah, di sini kita langsung praktik. Nah, di sini kalian bisa baca dulu deh. Buatlah flowchart dengan memilih salah satu dari tugas di bawah ini. Dari A sampai F, kalian bisa pilih salah satunya aja. Dan di sini Mister contohin satu, kalian bisa pakai aplikasi manapun di Play Store. Pokoknya kalian cari aja di Play Store. Kalau seandainya di sini Mister pakai aplikasi yang di grup, yang Mister kirim di grup. Namanya Flow apa ini? Pokoknya nanti Mister kirim di ini deh, di deskripsi lah. Pokoknya ini tentang flowchart. Pokoknya kalian cari aja di Play Store itu aplikasi flowchart aja udah. Itu banyak banget aplikasinya. Kalian bisa pilih. Oke. Di sini Mister coba praktek di handphone Mister. Jadi kalian jangan pikir TIK ini harus belajar komputer. No, TIK ini memanfaatkan teknologi. Mindset kalian harus diubah tentang TIK, teknik ilmu komputer. Jadi TIK ini kita lebih ke arah memanfaatkan teknologi. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan.
tapi kita bisa memanfaatkan keadaan. Nah, kalian sebagai pendidik, kalian jangan menyalahkan keadaan kalian, menyalahkan keadaan kita. Oh, aku nggak punya laptop, berarti aku nggak usah belajar. Itu pemikiran bodoh itu. Kenapa? Oh, ini misal agak kasar dikit ya, karena pemikiran kayak gitu pemikiran nggak mau maju gitu. Kalian manfaatin semua alat teknologi yang ada di depan kalian, entah handphone, entah komputer kalau ada, laptop kalau ada. Nah, gitu, oke. Kalian jangan terpaku dengan oh harus belajar pakai komputer. No. Kita bisa memanfaatkan handphone kita sendiri. Ini aja Mister pakai handphone yang cukup ini, jadul juga ini, cukup kentang ini. Tapi dari handphone ini Mister bisa belajar apapun. Handphone kita bisa dijadiin ini malah. Dari handphone kentang Mister aja bisa Mister ubah OS-nya jadi ini, jadi Apple. Gitu, oke. Ya, kita langsung aja ya, contoh ya. Jadi Mister coba kasih contoh yaitu ini gampang semua ya, kelihatannya gampang semua ya. Kalau flowchart ini sebenarnya kelihatannya gampang, contoh nih. Menyikat gigi sebelum tidur itu sebagai apa ya namanya? Kegiatan yang rutinitas kalian kan. Tapi sebenarnya kalau kalian kaji lagi, dia alurnya kayak gini nih. Contoh ya. Nomor yang A lah ya. Yang A. Yang A itu menyikat gigi sebelum tidur. Ini problemnya anak SD nih. Ini Mister pakai problemnya anak SD nih. Nah, kalau mau pakai tingkat kalian, janganlah. Belum sampai situ kita. Kita yang sikat gigi dulu aja. Pasti logika kalian simpel banget kan. Pergi ke kamar mandi. Ya, mandi. Ambil odol. Atau pasta gigi lah ya. Pasta gigi. Sikat gigi. Selesai. Iya kan? Iya kan? Selesai. Udah gitu. Nah, kalau kalian jeli, ini sebenarnya kegiatan yang ini banget, apa namanya? Nggak bisa dijelasin. Kalian contoh, pergi ke kamar mandi, ambil pasta gigi, sikat gigi. Pertanyaannya, kalian tidak basahi gigi dulu. Nah, ya kan? Nggak mungkin kalian langsung sikat gigi. Pasti kalian basahin dulu giginya. Iya nggak? Dan pertanyaan kedua ada lagi. Ambil pasta gigi, basahi gigi dulu. Iya nggak? Dan nggak mungkin kalian langsung sikat. Nggak mungkin. Pasti kalian oleskan atau oleskan pasta gigi ke sikat gigi, ya kan? Nah, mungkin kalian langsung sikat gigi kan? Nah, atau dua pernyataan ini kalian bisa tuker lah. Oh, Mister, aku biasanya olesin pastanya dulu ke sikat gigi, baru aku kumur-kumur gitu. Itu is okay, itu kegiatan kalian gitu. Nah, kalau udah nih, oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Nah, terus baru kalian sikat giginya, ya dong. Di sini belum selesai ini sebenarnya. Ada kemungkinan, ada decision. Decisionnya gini. Kalau kalian gosok gigi pasti ada dua kemungkinan kan. Kalau bersih, kamu kemana? Oke, kamu kemana? Tapi kalau masih kotor, oke, dia mau kemana? Nah, decision ini selalu ada. Dari A sampai F itu decision itu ada. Oke, anggaplah, oh Mister aku udah bersih. Kalau udah bersih, kita kumur-kumur. Nah, ya dong, kumur-kumur hingga apa? Hingga bersih. Oke. Kalau udah kumur-kumur apalagi Mister? Nah, nggak mungkin belum selesai. Pasti kalian keringkan mulut kalian dulu.
keringkan mulut. Oke, nggak mungkin dong kalian langsung basah-basah. Oh, basah banget kan itu, gosok gigi kan itu kalau nggak dikeringin basah banget itu. Ya kan? Kalau udah keringkan mulut baru apa lagi? Baru selesai. Oke? Nah, terus Mister kalau seandainya aku masih kotor gimana? Nah, kalau masih kotor, Mister akan selalu tanya. Kalau bersih kamu kemana? Kalau kotor kamu kemana? Itu namanya decision. Oh Mister, kalau aku masih kotor gimana lagi? Oh, kalau masih kotor ya kamu lanjut. Lanjut sikat giginya. Kalau udah sikat giginya gimana lagi Mister? Nah, kalau udah bersih berarti kumur. Nah, gitu. Oke. Pasti dia lari ke sini. Kegiatan ini pasti lari ke sini. Nah, oke. Jadi dia alurnya ada 2. Ini alur ininya ya. Coba kita buatin. 3, 4, 5 berarti. 6, 7. Ini bentar. Ini berarti 7, 8, 9. Oh, banyak kan? Ada lagi. Nah, ini berarti 10 nih. 10. Oh, no, bukan 10. Dia bentar. Kita ini hapus dulu. Karena ini kegiatan kalau kotor gitu, oke. Berarti dia masuknya ke kalau bersih dan kotor. Oke, nah ini dia dari 4 sampai ke 9 lah kita. Oke, kalau bersih ya udah langsung kumur-kumur aja gitu. Nah, kalau kotor kamu balik lagi ke step 5, sikat giginya gitu. Nah, di sini kita bakal praktek di flowchartnya langsung. Di sini simbolnya Mister hapus dulu. Tunggu bentar. Oke, hapus. Ini juga hapus. Nah, kalau membuat flowchart kalian bolehlah buat deskripsinya dulu kayak gini boleh lah. Tapi kalau di dalam flowchart itu nggak boleh lingkaran itu pernyataan kalian itu selalu berada di dalam ininya, di dalam simbolnya. Kita mulai. Berarti kalau mulai ini selalu ada ya. Berarti di sini anggap aja ini 0 lah ya, 0. Mulai gitu. 10. Oh ya udah nih selesai nih. Nah, kita mulai. Pergi ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi itu kegiatan proses. Karena nggak ada kegiatan input output gitu. Mau pergi ke kamar mandi. Kita tulis pergi ke kamar mandi. Oke. Nah, oke. Di sini ada start sama ini proses ya. Kita tulis pergi ke kamar mandi, habis itu centang. Nah, kalau bikin flowchart itu kayak gitu. Nggak boleh dipisahin, selalu di dalam simbol. Terus ambil si pasta gigi. Ambil itu berarti dia kegiatan input. Karena kegiatan dari luar kita masuk ke dalam. Karena kita ambil. Simbol input itu ada di data. Ambil pasta gigi. Oke. Kalau ini bisa dilebarin. Nggak boleh. Oke, sekarang kalau udah kalian hubungin dengan garis. Mana garisnya? Nah, ini dia. Nah, garis ini harus ditempelin karena kalian bakalan nunjukin abis alur pergi kamar mandi kemana lagi nih gitu, oke?
kalian jangan lupa sama alur ini, garis ini. Nggak usah rapi-rapi, yang penting kalian paham aja. Oke. Nah, oke. Udah ambil pasta gigi, kita mau ngapain lagi? Kalian tidak basahi gigi dulu. Oke. Basahi gigi berarti dia proses, karena dia kegiatan. Nggak ada input output. Oke. Pokoknya kalau ada kegiatan ambil, terus berikan, tuangkan gitu, bukan data atau input output ya. Ada basahi gigi. Itu ada. Oh mister, aku mau anak panahnya nanti aja. Oh, setelah oleskan pasta gigi ke sikat gigi, berarti proses, karena kita udah ambil pastanya, nggak usah ambil lagi, nggak usah input lagi gitu. Oleskan pasta ke sikat gigi. Oke. Terus sikat giginya itu prosesnya. Oke, sikat gigi, proses. Sikat gigi. Udah sikat gigi, kalau bersih. Nah, kalau bersih dia itu decision. Nah, ini dia. Bersih, tanda tanya. Nah, coba kita kasih anak panah dulu lah ya. Copy. Oh, bukan ini ya, ini copy. Ya, push. Kita tambahin ini garis dulu lah. Hup. Gak usah rapi-rapi ya, yang penting Mister tahu alurnya kemana aja gitu, oke? Karena emang bagaimanapun juga ini pasti mau menggunakan apapun pasti ada plus minus ya. Oke, bentar ya. Kita kasih anak panah supaya tahu alur ya apa aja. Oke, udah sikat giginya. Sekarang set. Oke, nah perhatikan, setiap proses itu memiliki satu alur, ya nggak? Beda sama bersih, beda sama yang namanya decision. Decision, dia itu ada dua jawaban. Kalau berhasil, kamu kemana? Nih, ini alur untuk bersih. Nah, kalau kotor, kamu kemana? Kita kecilin. Oke, nah di sini di decision dia ada dua jawaban. Bersih. Bersih itu suatu yang ini ya, suatu pertanyaan gitu. Bersih itu pertanyaan. Kalau berhasil, kalau seandainya sudah bersih, berarti kumur. Oke. Nah, kalau belum, ya. Kalau belum, berarti kamu nggak usah tulis sikat gigi lagi, nggak usah. Kan di atas sudah ada sikat gigi. Jadi kalian cukup kasih anak panah aja ke sikat gigi. Nah, ini yang bikin flowchart ini mahal itu karena ada alurnya gini ya, simbolnya gini. Sekarang nih, misal coba kalian pahamin deh. Kalian ini nggak jauh lebih gampang nggak? Jadi sekarang gini, oleskan pasta gigi ke gigi. Kalau udah turun ke sikat gigi kan. Nah, turun lagi ke bersih. Kalau bersih, kamu kumur-kumur. Tapi kalau enggak, kamu balik lagi sikat giginya. Nah, gitu terus alurnya. Terus kalau udah kumur-kumur ngapain lagi? Berarti keringkan mulut. Keringkan mulut. Oke. Nah, kalau udah keringkan mulut,
Ya udah selesai, berarti selesai konektor. Up. Nah, selesai. Nah, ini yang kalian lakuin, ini namanya flowchart. Nanti kita bakal collab bareng sama materi lain biar kalian paham, jauh lebih paham lagi. Lihat deh, dari sambil kita ini ya, sambil kasih anak panah yang benar. Kalian perhatiin, setiap simbol ini ada banyak simbol ya nggak? Simbol ini dia punya arti, jadi jangan asal pakai. Oke, kayak simbol ini. Mana ya? Nah ini nih. Jangan susah namanya. Ini nih. Yang di bawah, yang di atas manual over. Itu di atas manual over itu fungsinya untuk dokumentasi gitu. Biasanya kalian buat kegiatan dokumentasi itu. Oke. Nah, ini dia alur flowchart untuk sikat gigi. Kelihatannya gampang kan, tapi kalau udah kita jabarin cukup panjang ya. Nah, itulah alasan kenapa kalian harus belajar flowchart. Dengan kalian belajar flowchart, kalian tahu alur dari awal sampai akhir itu apa gitu. Oke? Nah, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa ini ada tugas. Sikat gigi berarti udah nggak berlaku ya, karena ini contoh, udah Mister contohin. Ini hapus. Hapus. Nah, coba jangan ABC dah. Angka 1 lah ya. Nanti kita kalau udah paham ini, kita bakal pelajarin tentang Office. Cara membuat Office gimana. Bukan kantor ya, tapi Office Word gitu. Oke. Nah, good. Ini 1. Berarti gini. Ini kita hapus dulu. Titik-titiknya mengganggu ini. Oke, kita hapus-hapusin dulu. Flow chart. Hop. Oke. Bawahin. Kasih anak panah. Anak panah. Angka 1. Nah. Oke, silakan kalian pilih dari 1 sampai 5. Dan juga jangan lupa kirim ke kayak biasa ya, email. Dan di kolom komentar berikan absen. Absen tuh maksudnya gini, nama, tulis nama, jangan nama asli ya, tapi nama panggilan ya. Nama panggilan dan kelas. Jangan kelas, deng. Privacy. Jangan nama panggilan udah nama panggilan sama ya udah nama panggilan aja lah. Nama panggilan aja. Kalian tulis di kolom komentar nama panggilan kalian sendiri, oke? Nah, nanti nama panggilan ini yang masuk ke absensi. Berarti tandanya kalian ini menyimak gitu. Kalau udah selesai, kalian kirim ke email, ininya di-save dulu ya. Kalau nggak bisa di-save, kalian screenshot aja. Screenshot, kirim ke email, udah, oke? Save as. Namanya ganti. Nama. Dah, oke? Selamat belajar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. 40 menit kita udah berlalu ya, gak kerasa banget.